Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, untuk kali pertama pertemuan kita akan membahas mengenai teks prosedur, yaitu tentang mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Kalian nanti diminta untuk bisa menentukan pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang ada dalam teks prosedur. Setelah kita menemukan pernyataan dan tahapan dalam teks prosedur, maka diharapkan dapat merancang teks prosedur. Sebelum kita memasuki materi inti tentang mengonstruksi dan merancang teks prosedur, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu teks prosedur. Di slide, saya berikan contoh penggunaan teks prosedur di dalam kemasan mie instan. Di kemasan mie instan, dapat kita lihat cara menyajikan mie instan dari tahap pertama sampai dengan tahap terakhir, sehingga hasil mie instan tersebut sesuai dengan harapan kita. Setelah kalian melihat contoh tentang teks prosedur, marilah kita membuat definisi dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Kembali lagi ke contoh yang tadi, dalam kemasan mie instan, cara penyajiannya itu dari langkah pertama sampai dengan langkah terakhir, sehingga pada langkah terakhir dapat menghasilkan mie sesuai dengan keinginan si pemasaknya. Setelah kalian memahami tentang definisi teks prosedur, yang harus kalian ketahui juga bahwa teks prosedur itu memiliki 3 macam. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2 sampai 4 langkah saja. Contohnya misalnya login di Facebook atau login di Instagram dan lain macam sebagainya. Lalu yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Misalnya saja, cara membuat sambal balado. Itu banyak langkah untuk menghasilkan sambal balado. Lalu yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut. Walaupun dia diubah, tapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya saja cara memasak mie instan. Jika kita ubah langkahnya, tetap hasilnya sama. Setelah kalian mengetahui apa itu teks prosedur dan macamnya,
Marilah kita memasuki materi inti kita, yaitu tentang mengonstruksi teks dan merancang teks prosedur. Untuk mengonstruksi teks prosedur, yang harus kita lakukan adalah menentukan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks. Yang harus kalian ketahui bahwa dari ketiga jenis teks tersebut yang sudah kita bahas sebelumnya, pernyataan umum dan tahapan-tahapan itu adanya pada teks prosedur kompleks. Di dalam teks prosedur kompleks, sebelum kita memasuki langkah-langkah kerja atau tahapan-tahapannya, maka diberikan pernyataan umum dari teks tersebut. Seperti kalian lihat pada contoh. Sini saya ambil contohnya cara membuat teh manis. Apa itu teh manis? Lalu apa fungsi dari teh manis tersebut? Baru setelah itu memasuki tahapan-tahapan cara atau cara membuat teh manis. Sebelum kalian merancang teks prosedur, marilah kita mengetahui dulu apa itu pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur berupa tujuan yang merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks. Tadi kita lihat contoh. Pernyataan umum itu ada kalimat definisi dan tujuan dari kegiatan. Lalu yang kedua adalah tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur berupa urutan langkah-langkah yang benar sehingga tujuan dari kegiatan berhasil dengan baik. Dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa tahapan-tahapan dalam teks prosedur merupakan informasi yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang membaca atau mendengar informasi tersebut agar hasil dari kerja sesuai dengan harapan. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai mengonstruksi teks prosedur? Saya harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Jadi pada dasarnya, mengonstruksi teks prosedur itu adalah menentukan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Setelah kalian memahami tentang mengonstruksi teks prosedur, maka selanjutnya adalah merancang pernyataan umum dan langkah-langkah teks prosedur. Adapun langkah-langkah merancang pernyataan umum dan tahap-tahap teks prosedur adalah 1. Menentukan jenis teks prosedur. Teks prosedur yang bagaimana yang bisa kita pilih? Alangkah baiknya yang kita pilih adalah teks prosedur kompleks. Kenapa teks prosedur kompleks? Karena teks prosedur kompleks itu memiliki langkah-langkah yang banyak. Sehingga untuk meyakinkan pembaca atau pendengar, maka diperlukan pernyataan umum. Karena di dalam pernyataan umum ada tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu yang kedua adalah menentukan topik teks prosedur. Banyak topik yang bisa kita pilih, misalnya saja pendidikan, kebudayaan, atau teknologi, dan lain macam sebagainya. Lalu yang ketiga adalah menyusun rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan.
Yang harus kalian ingat bahwa merancang pernyataan umum, yang harus kalian tentukan adalah definisi dari kegiatan tersebut. Kalau contoh yang tadi adalah cara membuat teh manis hangat, maka yang harus kita definisikan adalah teh manis. Apa itu teh manis? Ya. Setelah itu adalah tujuan dari pembuatan kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah kita menyusun rancangan, selanjutnya adalah tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan yang harus dibuat adalah tahapan-tahapan yang urut atau runut, ya, sehingga pada saat melaksanakannya tidak terjadi sesuatu kesalahan dan tentunya hasilnya sesuai dengan harapan. Demikian yang dapat saya berikan mengenai materi mengonstruksi dan merancang teks prosedur. Jika kalian ada pertanyaan, bisa ditanyakan di Google Classroom, dan tugasnya pun kalian kerjakan di Google Classroom. Diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di Google Classroom. Jika kalian terlambat dari waktu yang sudah ditentukan, maka nilai kalian atau tugas kalian dianggap tidak berlaku. Jelas? Nah, jika kalian sudah mengerti dan sudah jelas, kalian bisa mengerjakan tugas di Google Classroom. Kerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan semoga hasilnya pun baik. Demikian, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.